Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noliati, NPM 210090006, Fakultas Ekonomi kelas B, mata kuliah Pengantar Manajemen, dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Gebang, SE MSI. Kali ini saya akan menjelaskan isi dari buku yang berjudul Disruption, karya Renal Kasali. Disruption. Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi. Motivasi saja tidak cukup. Disruption menghadapi lawan-lawan tak kelihatan dalam peradaban Huber, B. Renal Kasali. Disruption tahun 2017 merupakan sebuah buku yang menjelaskan tentang berbagai perubahan besar yang terjadi secara cepat, mengejutkan dan mampu mengubah peradaban. Di dalam buku ini, Anda akan mempelajari beberapa perubahan besar yang terjadi di dunia saat ini, sekaligus cara menyikapi dan menghadapinya agar Anda dan bisnis Anda tetap bertahan. Siapa penulis buku ini? Renal Kasali, PhD, merupakan guru besar Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia juga merupakan pelopor gerakan perubahan dan kewirausahaan sosial melalui Yayasan Rumah Perubahan yang didirikannya. Untuk siapa buku ini? 1. Para pengusaha dan eksekutif yang ingin sukses dalam menghadapi perubahan. 2. Para orang tua, guru, dan dosen yang ingin mempersiapkan anaknya untuk menghadapi perubahan di masa depan. 3. Para karyawan, mahasiswa, dan siapapun yang ingin sukses dalam menghadapi perubahan di era disrupsi. Apa yang dibahas buku ini? Cara menyikapi dan menghadapi perubahan di era disrupsi. Perubahan dunia yang begitu cepat melahirkan berbagai terobosan di banyak bidang. Berbagai terobosan ini memberikan solusi yang efektif sekaligus ekonomis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang. Di sisi lain, hadirnya terobosan ini dianggap sebagai sebuah ancaman oleh beberapa pihak yang sudah merasa aman dan mapan. Namun, perubahan adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi agar tidak tereliminasi. Dalam rangkuman ini, Anda akan mempelajari beberapa hal tentang era disrupsi serta cara menyikapi dan menghadapinya. Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain: 1. Bagaimana cara menyikapi perubahan yang begitu cepat dan pesat. 2. Bagaimana cara pemain baru mendisrupsi bisnis konvensional. 3. Apa yang harus Anda lakukan agar tetap bertahan di era disrupsi. 4. Apa saja pola pikir yang harus dimiliki dalam era disrupsi, dan bagaimana pengaruh disrupsi di berbagai bidang. Disrupsi merupakan sebuah inovasi yang bersifat kreatif sekaligus destruktif. Kemunculan Uber merupakan sebuah bentuk disrupsi karena bersifat kreatif sekaligus destruktif. Uber mampu menjawab kebutuhan banyak orang untuk memperoleh transportasi dengan cara yang mudah bahkan murah. Namun, di sisi lain, Uber juga merusak aturan dalam bisnis transportasi yang penuh birokrasi dan juga mengancam eksistensi taksi konvensional. Sama halnya dengan Uber, berbagai perusahaan berbasis teknologi atau startup di bidang lain juga melakukan hal yang sama. Startup ini menggunakan cara-cara kreatif dan inovatif dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan. Mereka menggunakan model-model bisnis baru yang sulit dipahami dan dimengerti oleh para incumbent untuk memperoleh penghasilan. Model bisnis yang kebanyakan menggunakan aplikasi ini mampu memangkas banyak biaya sehingga membuat harga produk dan jasa menjadi lebih murah. Sebuah pasar baru dari masyarakat kelas bawah pun mulai terbentuk karena harga yang ditawarkan relatif lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah. Perlahan namun pasti, pasar kelas menengah dan atas yang selama ini dikuasai oleh para incumbent pun ikut berpindah karena adanya perbaikan kualitas produk secara terus-menerus. Akibatnya, para pemain lama mulai kehilangan pasar dan satu persatu mulai bertumbangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para incumbent berjatuhan karena tidak mampu merespon cepatnya perubahan. Faktor-faktor perubahan antara lain sebagai berikut. Pertama, terlalu lama dalam mengambil keputusan. 2. Tetap bertahan dengan model bisnis lama yang sudah tidak relevan lagi. 3. Takut mematikan bisnis sebelumnya. 4. Takut mendapatkan untung yang sedikit saat masa transisi. Dan
tenaga kerja yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman. Namun, sebagian kecil incumbent ada yang mampu menjawab perubahan ini dan mampu bersaing dengan para pemain baru yang mulai menggerogoti bisnis mereka. 5. Para incumbent yang memiliki sumber daya yang cukup besar ini melakukan beberapa hal agar tetap bertahan, seperti merekrut ahli digital, meniru produk pesaing, mengakuisisi pesaing, dan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Beberapa orang mungkin tidak menyukai perubahan, tetapi Anda harus memilikinya jika pilihan lainnya adalah bencana. Membentuk ulang bisnis Anda, reshab, atau menciptakan produk yang baru, create, merupakan cara terbaik agar bisnis Anda tetap bertahan di era disrupsi. Nokia dan Kodak merupakan dua contoh perusahaan besar yang tiba-tiba mengalami kejatuhan karena munculnya Android dan kamera digital. Kedua perusahaan ini sama sekali tidak melakukan kesalahan dalam bisnis mereka. Mereka hanya salah dan gagal dalam merespon perubahan yang datang begitu cepat. Ketika perubahan muncul, perusahaan besar dan mapan ini sebenarnya masih memiliki beberapa pilihan agar tetap bertahan. Mereka dapat membentuk ulang bisnis mereka dengan cara mendisrupsi bisnis lama atau menciptakan hal baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk melakukan hal ini, Anda membutuhkan orang-orang yang tangkas, baik secara strategi maupun organisasi. Tangkas secara strategi maksudnya adalah Anda memiliki pemimpin dan para eksekutif yang dapat memahami situasi, mampu membuat perencanaan dengan baik, dan dapat mengeksekusinya dengan sempurna. Sementara itu, tangkas secara organisasi artinya Anda memiliki orang-orang yang bermental pengemudi yang baik atau good driver. Seorang pengemudi yang baik adalah orang-orang yang sadar dengan perubahan, mampu beradaptasi, dan selalu menjaga organisasi atau perusahaan agar tetap berada di jalur yang benar. Sebelum Anda memutuskan untuk memformat ulang atau menciptakan suatu hal yang baru, Anda harus mampu membaca sinyal perubahan terlebih dahulu. Gagal dalam membaca sinyal perubahan akan membuat Anda terlambat dalam mengambil keputusan dan berakhir dengan kepunahan. Pada awalnya, sinyal perubahan terlihat begitu samar sehingga Anda harus benar-benar jeli dalam membacanya. Sama halnya dengan Nokia yang terlambat dalam merespon perubahan karena sama sekali tidak merasa terancam dengan perubahan kecil yang dilihatnya. Setelah Anda menangkap sinyal perubahan, Anda harus mampu memetakan persaingan dengan para pemain baru dengan sumber daya yang Anda miliki. Apakah Anda bisa memenangkan persaingan atau tidak? Selain itu, Anda dapat memutuskan masa depan perusahaan Anda, memformat ulang, atau menciptakan sesuatu yang baru. Untuk menghadapi perubahan, Anda harus mengubah mindset Anda terlebih dahulu. Memiliki mindset yang benar merupakan hal terpenting dalam menghadapi sebuah perubahan. Mindset adalah cara berpikir yang harus Anda atur sebelum bertindak atau bersikap. Untuk menghadapi sebuah perubahan, Anda membutuhkan disruptive mindset. Disruptive mindset adalah corporate mindset. Corporate mindset berkaitan dengan beberapa cepat dan merespon segala sesuatu. Di era digital yang serba cepat, Anda dituntut untuk merespon segala sesuatu dengan cepat dan juga saat ini, real time. Keterbatasan waktu dan ruang bukanlah alasan untuk tidak merespon berbagai persoalan dengan segera. Selain itu, disruptive mindset juga merupakan growth mindset, yaitu pola pikir yang terbuka dan terus bertumbuh. Memiliki growth mindset berarti Anda harus selalu bersikap terbuka, mau menerima perubahan, selalu bersikap proaktif, solutif, dan kreatif. Lawan dari growth mindset ini adalah steady mindset, yaitu pola pikir yang tetap, pasif, dan birokratis. Ketika Anda sudah memiliki disruptive mindset, Anda akan mampu melihat perubahan yang terjadi di sekitar Anda meskipun perubahan itu sangat kecil. Tidak hanya itu, Anda juga akan mampu merespon berbagai perubahan tersebut dengan cepat dan tuntas. Setelah Anda melihat dan menyadari bahwa perubahan sudah terjadi, Anda juga harus membantu orang lain untuk melihat perubahan tersebut serta bergerak dan menuntaskannya secara bersama-sama.
Hal ini tentu tidak mudah karena kebanyakan orang tidak mampu melihat perubahan tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga menyangkalnya karena masih memiliki steady mindset. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mengubah mindset orang lain agar dapat melihat perubahan, mengajak mereka bergerak dan menuntaskannya secara bersama-sama. Caranya adalah dengan menunjukkan sesuatu yang kontras, mengadakan komunikasi secara intens, atau menggabungkan keduanya. Langkah pertama terhadap perubahan adalah menyadarinya, langkah kedua adalah menerimanya. Arus disrupsi sudah menyebar ke berbagai bidang, mulai dari pangan, pemerintahan, olahraga, dan pendidikan. Pada abad ke-18, Thomas Robert Malthus mengeluarkan sebuah riset bahwa bumi tidak akan mampu lagi menyuplai makanan bagi warga dunia akibat meledaknya populasi. Hasil riset ini menjadi awal dari revolusi dan reformasi dalam bidang pertanian, sehingga mampu menghasilkan produk pangan dalam jumlah yang banyak dan dengan harga yang murah. Hal ini juga menurunkan harga komoditas pangan di tingkat internasional. Selain bidang pangan, perubahan yang signifikan juga terjadi dalam bidang pemerintahan. Beberapa negara kecil yang sebelumnya tidak dianggap menjelma menjadi negara yang berdaya karena memiliki pemimpin yang kreatif dan visioner. Salah satu contohnya adalah Singapura. Singapura yang hanya memiliki wilayah kecil ini mampu berubah menjadi pusat investasi dan juga perdagangan internasional saat ini. Perubahan juga terjadi di bidang olahraga, salah satunya adalah dalam proses perekrutan dan pembinaan para talenta muda berkualitas. Dalam olahraga sepak bola misalnya, Tristan Alif, seorang talenta muda Indonesia, mampu mendapatkan perhatian yang luar biasa dari beberapa klub dunia berkat adanya teknologi. Sementara itu, dalam bidang pendidikan juga terjadi banyak perubahan terutama di tingkat perguruan tinggi. Beberapa universitas di Asia yang selama ini tidak terdengar namanya, kini mulai diperhitungkan seperti National University of Singapore. Nanyang Technology University, University Malaya, dan University Putra Malaya yang masuk 50 besar universitas terbaik di Asia versi QS. Baiklah, kesimpulan dari buku Disruption. 1. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu cepat sehingga Anda perlu meresponnya dengan segera dan bijak. 2. Kemunculan Uber merupakan salah satu bentuk terobosan di era disrupsi yang mampu melahirkan sebuah peradaban baru. 3. Berbagai terobosan di era disrupsi bersifat kreatif namun juga destruktif. 4. Perusahaan-perusahaan baru yang muncul di era disrupsi kebanyakan menggunakan aplikasi untuk menjangkau para pelanggannya, dan model bisnis yang digunakan juga jauh berbeda dengan perusahaan sebelumnya. Perusahaan berbasis teknologi atau startup ini mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan banyak orang dengan cara yang mudah dan murah sehingga menghasilkan pasar baru di kalangan menengah ke bawah. 6. Ada dua cara agar perusahaan Anda mampu bertahan di era disrupsi, yaitu memformat ulang bisnis Anda, reshab, atau menciptakan sesuatu hal yang baru, create. 7. Untuk menghadapi perubahan di era disrupsi, Anda membutuhkan cara pemimpin dan tim yang tangkas secara strategi dan juga organisasi. 8. Untuk menghadapi perubahan, Anda harus memiliki pola pikir yang terbuka dan bertumbuh. Growth mindset. Sekian penjelasan saya mengenai buku yang berjudul Disruption karya Renal Kasali. Semoga teman-teman dapat memahami. Salah dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.